Selat Hormuz, jalur sempit antara Teluk Persia dan Teluk Oman, sebenarnya bukan cuma sekedar titik di peta. Jalur selebar 48 km ini jadi jalan utama hampir seperempat perdagangan minyak dunia. Bayangin, satu gang sempit ini punya kekuatan buat bikin ekonomi global jungkir balik kalau terganggu. Dan sejak akhir Februari 2026, ketegangan di Timur Tengah udah bikin semua orang menahan napas. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, Selat Hormuz itu juga keajaiban geologi yang luar biasa. Mike Searle, profesor ilmu bumi dari Worcester College, Universitas Oxford, bilang kalau selat ini adalah salah satu tempat di bumi di mana kamu bisa lihat tabrakan dua benua secara nyata. Dan jejaknya masih jelas di lanskap. Dari pegunungan Zagros di Iran Selatan sampai ke titik tersempit Selat Hormuz, semenanjung Musandam di Oman, menjorok ke utara kayak belati ke arah Iran. Semenanjung Musandam sendiri terkenal karena tebing batu hitamnya yang curam dan garis pantai bergerigi. Lembah-lembah yang terendam air membentuk muara-muara alami. Dan daerah ini jadi salah satu tempat langka di dunia di mana batuan ophiolite yang biasanya terpendam jauh di bawah kerak samudra bisa terlihat jelas. Semuanya terekspos dengan sangat spektakuler, kata Searle. Dia bahkan bilang, Musandam adalah kompleks ophiolite terbesar dan terbaik di dunia. Namun keunikan geologi ini juga bikin Selat Hormuz rentan. Banyak titik sempit di dunia, terutama selat, terbentuk karena jutaan tahun tergeseran lempeng tektonik dan naiknya permukaan laut. Untuk Selat Hormuz, semuanya dimulai sekitar 35 juta tahun lalu, saat lempeng Arab bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Bayangin, dulu ada samudra Tetis di antara mereka, yang lama-lama tertelan saat kedua benua menyatu. Proses ini menciptakan pegunungan Zagros dan cekungan yang sekarang menjadi Teluk Persia dan Selat Hormuz. Sekitar 20.000 tahun lalu, saat zaman es terakhir, Teluk Persia masih sangat dangkal, bisa dilalui berjalan kaki di beberapa titik. Tapi ketika es mencair, permukaan laut naik sekitar 100 meter dalam 15.000 tahun, membanjiri cekungan dan membentuk jalur air yang kita kenal sekarang. Jadi tiap kali melihat Selat Hormuz, kita sebenarnya lagi melihat catatan sejarah tabrakan benua yang menakjubkan. Di utara, pegunungan Zagros jadi lanskap spektakuler dengan batuan sedimen keras seperti batu pasir dan batu kapur, yang memungkinkan para ahli geologi menelusuri struktur raksasa ini. Di selatan, semenanjung Musandam adalah bagian dari pegunungan Al-Hajar yang sebagian besar terdiri dari ophiolite, sisa lempeng samudra kuno yang terdorong ke permukaan saat tabrakan benua 95 hingga 60 juta tahun lalu. Dan yang paling penting, semua tabrakan dan pergerakan ini bikin Timur Tengah kaya akan cadangan minyak dan gas. Ribuan tahun sebelum lempeng Arab bertabrakan dengan Eurasia, lempeng itu sudah mengumpulkan batuan dan sedimen yang sekarang menjadi reservoir minyak. Kini minyak ini harus melewati Selat Hormuz sebelum mencapai pasar global, dan itu membuat selat ini vital sekaligus rawan. Meski bergerak lambat dengan kecepatan geologis, semenanjung Musandam masih terus menekan ke utara, perlahan-lahan menutup Selat Hormuz. Meskipun hal itu kemungkinan besar tidak akan terjadi setidaknya dalam 10 juta tahun lagi. Jadi Selat Hormuz bukan cuma jalur perdagangan atau titik sempit di peta. Ia adalah saksi hidup sejarah bumi, tabrakan benua dan sumber energi yang menggerakkan dunia.